matahari dan vitamin D, sumber kehidupan yang terlupakan. Pernahkah kita berpikir, tanpa matahari, tidak ada kehidupan? Matahari bukan sekadar bola api raksasa di angkasa. Ia adalah sumber energi, pengatur waktu biologis, dan pemberi salah satu vitamin terpenting bagi tubuh kita, vitamin D. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا, dan kami jadikan pelita yang sangat terang matahari. Matahari telah menyala selama miliaran tahun, memberi kita cahaya, panas, dan kesehatan. Tapi seberapa banyak dari kita yang masih takut terkena sinarnya? Apa itu matahari? Matahari adalah bintang raksasa di pusat tata surya kita. Tapi tidak seperti bumi yang padat, matahari terbuat dari gas panas, terutama hidrogen dan helium. Di dalam inti matahari terjadi reaksi fusi nuklir, yaitu penggabungan atom hidrogen menjadi helium. Proses ini melepaskan energi luar biasa besar yang menghasilkan cahaya dan panas. Setiap detik, matahari mengubah sekitar 5 juta ton hidrogen menjadi energi. Matahari juga sangat besar, diameternya lebih dari 100 kali lipat dari bumi, dan masanya mencakup sekitar 99% dari seluruh massa tata surya kita. Seberapa jauh matahari? Banyak orang tidak menyadari betapa jauhnya matahari dari kita. Jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari bumi. Namun meskipun begitu jauh, cahaya matahari hanya butuh sekitar 8 menit untuk mencapai kita. Itu artinya, jika matahari tiba-tiba padam, kita baru menyadarinya 8 menit kemudian. Fakta menarik, jika kita bisa mengendarai mobil dengan kecepatan normal menuju matahari, kita akan tiba di sana dalam lebih dari 170 tahun. Matahari dan vitamin D rahasia di balik sinar. Vitamin D sering disebut sebagai vitamin sinar matahari, karena tubuh kita hanya bisa memproduksinya jika terkena sinar UVB dari matahari. Ketika sinar ini mengenai kulit kita, tubuh secara alami mengubahnya menjadi bentuk aktif vitamin D yang sangat penting untuk kesehatan tulang, sistem kekebalan tubuh, bahkan suasana hati kita. Tapi, ada satu masalah besar. Banyak orang sekarang takut terkena sinar matahari. Mereka lebih sering berada di dalam ruangan, menggunakan tabir surya secara berlebihan, atau hanya keluar saat matahari hampir terbenam. Hasilnya, defisiensi vitamin D semakin meningkat. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, kekurangan vitamin D telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan seperti osteoporosis, gangguan autoimun, bahkan depresi. Manfaat vitamin D: tanpa vitamin D yang cukup, tubuh kita akan mengalami berbagai gangguan. Beberapa di antaranya, tulang menjadi rapuh dan mudah patah, kekebalan tubuh melemah, lebih mudah terkena infeksi, risiko gangguan suasana hati seperti depresi, peningkatan risiko penyakit jantung. Sebaliknya, mendapatkan vitamin D yang cukup dari matahari bisa membantu kita memperkuat tulang dan gigi, meningkatkan sistem imun tubuh, membantu mengatur kadar gula darah, mengurangi peradangan dalam tubuh. Jadi, alih-alih takut pada matahari, kita seharusnya memanfaatkannya dengan bijak. Berapa lama harus terpapar matahari? Tidak perlu berjemur berjam-jam di bawah sinar matahari terik. Cukup beberapa menit setiap hari, di pagi atau sore hari, sudah cukup untuk membantu tubuh menghasilkan vitamin D. Namun, ini bisa bervariasi tergantung pada warna kulit, lokasi geografis, dan musim. Orang dengan kulit lebih gelap membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan vitamin D dibandingkan mereka yang berkulit lebih terang. Fakta menarik, orang yang tinggal dekat dengan khatulistiwa mendapatkan lebih banyak sinar matahari sepanjang tahun dibandingkan mereka yang tinggal di negara-negara dengan musim dingin panjang. Matahari dan perannya dalam tata surya. Matahari tidak hanya penting bagi bumi, tetapi juga bagi seluruh tata surya kita. 1. Menjaga planet dalam orbit. Matahari memiliki gravitasi yang sangat kuat, yang membuat planet-planet tetap berada di jalurnya. Tanpa matahari, semua planet akan melayang bebas keluar angkasa. Mengendalikan cuaca dan iklim. Sinar matahari adalah faktor utama yang menentukan cuaca dan iklim di bumi. Panas dari matahari menggerakkan angin, menguapkan air untuk membentuk hujan, dan memengaruhi suhu di berbagai belahan dunia. Energi untuk kehidupan. Matahari memberi energi bagi tumbuhan melalui fotosintesis, yang kemudian menjadi makanan bagi hewan dan manusia. Tanpa matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Fakta menarik, matahari mengeluarkan energi setara dengan 100 miliar bom nuklir setiap detik. Kesimpulan, matahari kawan atau lawan? Matahari bukan musuh, ia adalah sahabat kehidupan, pemberi energi, penyedia vitamin D alami,
dan pengingat akan kekuasaan Sang Pencipta. Selama kita menggunakannya dengan bijak, sinar matahari bisa menjadi penyembuh alami yang luar biasa. Jangan takut, tapi manfaatkanlah. Jadi, sudahkah kamu mendapatkan cukup sinar matahari hari ini? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar semakin banyak informasi bermanfaat yang bisa kita bagi bersama.